Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Alhamdulillah, para pemirsa dan netizen dimanapun Anda berada, insya Allah kita akan lanjutkan pembahasan kita terdahulu tentang hukum jenazah. Nah, sekarang kita masuk dalam bab menyangkut keutamaan bagi orang yang ikut mensalati jenazah. Sebelum kita masuk dalam materi, mari kita perhatikan satu hadis dari Bukhari Muslim, bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang melayat jenazah hingga ia mensolatinya, kata Nabi, falahu kiratun, maka baginya satu kiraat. Dan barang siapa menghadiri hingga selesai menanam dikuburkan, falahu kiratani, maka baginya dua kiraat. Lalu Nabi ditanya, wa mal kiratani ya Rasulullah, apa itu dua kiraat? Qala, Nabi menjawab, mislul jabalainil azimaini, pahalanya seperti dua gunung besar, sambil Nabi menunjuk gunung Uhud yang memanjang. Jadi ini luar biasa pahalanya ya, melayat jenazah. Ikhwanul muslimin, perlu dipahami bahwa salat jenazah itu pada hakikatnya merupakan doa. Tetapi kenapa dikatakan sebagai salat? Karena definisi salat ialah wa tahrimuha at-takbir wa tahliluha taslim. Artinya dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Oleh karena itu salat jenazah termasuk fardu kifayah. Artinya jika ada sebahagian orang yang mengurus jenazah, mensolati, memandikan dan sebagainya, maka yang lain tidak berdosa. Itu namanya fardu kifayah. Pemirsa, adapun tata cara salat jenazah yang lazim dikerjakan Rasulullah SAW, yaitu takbir 4 kali. Ya, seperti yang diterangkan dalam hadis bahwa pada suatu hari ketika Nabi mengabarkan kematian seorang majazi, lalu Nabi keluar, wa kharaja bihim ilal musalla, wasaffa bihim, kemudian Nabi mengatur saf, wa kabbara arba'ah rakaat takbiratin, dan beliau takbir 4 kali takbir. Ini riwayat al-jamaah. Pemirsa, sebenarnya yang menjadi masalah karena ada beberapa riwayat menyebutkan bahwa sahabat melakukan salat jenazah, ada yang takbir 5 kali, ada yang juga takbir 6 kali, bahkan ada yang takbir 7 kali. Tetapi meskipun dalam hal ini menurut sebagian besar ulama mengatakan yang masyhur dilakukan oleh Nabi SAW yaitu takbir 4 kali. Dikatakan bahwa cara inilah yang selalu dilakukan Rasulullah SAW sampai pada akhir usianya. Pemirsa rahimahullah, sekarang masalah shaf. Rasulullah mengajarkan setiap salat jenazah disunatkan agar dapat mencukupi 3 shaf atau 3 baris. Jadi jika jemaahnya kurang misalnya, maka shaf diusahakan menjadi 3 baris ke belakang.
Ya, karena di dalam hadis dijelaskan begini, ma min mu'minin yamutu fayusalli alaihi ummatun minal muslimina, ya. Jika seorang mukmin yang meninggal kemudian disalati oleh kaum muslimin yang jumlahnya balagu ayakunu salasata sufufin, yang mencapai 3 saf, illa gufiralahu, kecuali katanya diampuni baginya. Alhamdulillah. Ini hadis riwayat jamaah kecuali An-Nasai. Pemirsa, sebenarnya salat yang paling gampang dikerjakan menurut Ibnu Abbas ini ialah salat jenazah. Kenapa? Karena tidak punya ruku, tidak punya sujud, dan bacaannya juga ringan-ringan. Ya, cukup membaca Al-Fatihah sambil membacakan doa. Jadi begini, untuk lebih jelasnya saya ringkaskan ya. Mohon diperhatikan. Takbir pertama yaitu baca surah Al-Fatihah. Ya. Takbir kedua baca salawat atas Nabi. Takbir ketiga membaca doa untuk mayit. Kemudian takbir keempat yaitu mengucapkan salam. Atau boleh juga baca doa ringkas, Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftinna ba'dahum, lalu langsung ditutup salam. Boleh juga ya. Pemirsa dimanapun Anda berada, tentang masalah doa perlu diketahui bahwa doa yang mustajab yaitu mengikuti contoh bacaan dari Nabi. Jadi ada dalil mengatakan summa litakhayyar ahadukum minat du'ai ajabahu ilaika, ya. Sehingga itu sahabat sangat memperhatikan jika Nabi berdoa. Ada salah seorang sahabat mengatakan begini, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa di dalam salat jenazah ini ya. Nah, doanya begini, ala inna fulana benna fulanin, ya. Jadi sungguh si mayit yang bernama Fulan bin Fulan, disebutkan namanya, ya, wazimatika wa habli jawarika, kini di dalam tanggunganmu dan pemeliharaanmu, fakihi fitnatal kabri wa azaban nar, ya, maka lindungilah dia dari fitnah kubur dan dari azab neraka. Wa anta ahlul wafa wal haq, kemudian karena engkaulah zat yang memenuhi janji dan pemilik segala pujian. Kemudian selanjutnya Allahumma ghfir lahu warham, maka ampunilah dia dan berikanlah rahmat padanya ya Allah, fa innaka antal ghafurur rahim. Ini diriwayatkan juga Abu Dawud. Pemirsa dimanapun berada, sebelum masuk kesimpulan, perlu pula diperhatikan masalah posisi imam, ya. Ini perlu juga bahwa tempatnya imam berdiri ketika salat jenazah harus sesuai petunjuk Nabi, ya. Begini, jika mayit laki-laki maka posisi imam faqama inda ra'sihi, imam berdiri pada arah kepalanya. Dan jika mayit perempuan, posisinya imam faqama wasataha, jadi imam berdiri pada arah tengahnya, ya, lurus perutnya. Kalau jenazah itu lebih dari 1 orang, maka boleh disalatkan secara bersamaan, ya. Ini berdasarkan hadis faquddimas sabiyyu mimma yaliyal qauma, ya, wa wudi'atil mar'atu wara'ahu fasalla alaihima, ya. Artinya posisinya diatur, mayit laki-laki didekatkan dengan imam dan mayit perempuan di belakangnya, ya. Begitu juga misalnya kalau mayat anak laki-laki dan mayat anak perempuan. Pemirsa,
Jadi kita masuk dalam kesimpulan bahwa yang pertama, salat jenazah tidak perlu ada bacaan doa iftitah, tidak perlu. Ingat ya. Jadi sesudah takbiratul ihram cukup membaca ta'awuz, auzubillahi minasyaitonirrajim dan basmalah sebelum memulai membaca Al-Fatihah. Yang kedua, jika kebetulan sedikit orang yang ikut salat jenazah, maka sebaiknya disusun menjadi 3 shaf ke belakang. Ya. Kemudian posisi imam yaitu berdiri di arah kepala untuk mayat laki-laki dan berdiri di arah perut untuk mayit perempuan. Ini untuk imam ya. Kemudian yang ketiga, ketika Rasulullah SAW dipanggil kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala dalam usia 63 tahun, Nabi disalatkan oleh 3 kelompok. Kelompok pertama kelompok sahabat, kelompok kedua kelompok pemuda, dan yang ketiga kelompok wanita. Ini artinya pada waktu itu mereka semua berlomba-lomba ingin meraih pahala yang besar, sebagaimana penjelasan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira sampai di sini dulu, mudah-mudahan bermanfaat ya. Barakallahu fikum, jazakallahu khairan katsiran. Ya, nasru minallahi wa fatuh qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.